Tim Opsnal Satreskrim Polres Kaur Bengkulu menggerebek sekelompok emak-emak yang sedang asik berjudi di perkebunan sawit Desa Sulawangi, Kabupaten Kaur Bengkulu. Polisi menangkap 3 perempuan yang berstatus ibu rumah tangga serta 1 pria. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti berupa kartu remi dan uang taruhan sebesar ratusan ribu rupiah. Dibuang oleh pelaku. Sejumlah uang ratusan ribu dan juga tempat untuk melakukan kegiatan perjudian ini. Mereka berjudi di kebun sawit dan dilakukan di siang hari. Pelaku dibawa ke Polres Kaur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kaur Bengkulu, Endro Wirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video siswa SMP Negeri di Gianyar, Bali berkelahi viral di media sosial. Kedua siswa dimediasi pihak sekolah. Video berdurasi 13 detik ini viral di media sosial. Viralnya video perkelahian mendapatkan atensi dari anggota kepolisian Polsek Gianyar. Petugas langsung menghubungi pihak sekolah untuk mengklarifikasi kejadian perkelahian. Perkelahian diduga dilatar belakangi karena bercanda hingga akhirnya berselisih paham. Pihak sekolah sudah memediasi kedua belah pihak siswa yang berkelahi. Mereka menandatangani surat perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Tidak ada latar belakang atau motif apa, dia hanya bercanda dengan temannya yang kebetulan adik kelas dengan kelas. Kalau lokasinya itu di wilayah Sidang. Beragam cara dilakukan untuk menyelundupkan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan. Seorang ibu asal Nganjuk, Jawa Timur, nekat memasukkan paket sabu ke dalam soto ayam yang akan dikirim kepada anaknya yang berada di lapas. Seorang ibu berinisial P, warga Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, diperiksa petugas saat mengunjungi anaknya AP di lapas kelas 2A Madiun pada 23 Agustus lalu. Petugas lapas memeriksa setiap barang bawaan yang dibawa dari luar oleh para keluarga atau tamu untuk warga binaan. Saat melakukan pemeriksaan itulah petugas curiga ditemukan 3 paket sabu seberat 5,36 gram yang dimasukkan ke dalam leher ayam di dalam kuah soto. Usai pemeriksaan lebih lanjut terhadap narapidana AP, diketahui bahwa sabu tersebut merupakan pesanan napi lain berinisial SA. Ibu itu memperoleh barang dari seseorang saat itu diantar di jalan di perempatan jalan sekitar rumah ibu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya untuk diantar ke dalam lapas kelas 2 Madiun. Untuk pengembangan lebih lanjut, P ditahan di Polres Madiun Kota. Pelaku dikenakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Santri yang menganiaya temannya hingga tewas di pondok pesantren di Tangerang, Banten ditetapkan sebagai tersangka. Remaja 15 tahun itu dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi menetapkan santri pelaku penganiayaan terhadap temannya hingga tewas di salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten sebagai tersangka. Penetapan RE sebagai tersangka dilakukan usai unit Reskrim Polresta Tangerang menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 6 saksi. Polisi akan berkoordinasi dengan Balai Permasyarakatan, Bapas, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak lantaran pelaku masih di bawah umur. RE bakal dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Ya, lakukan penahanan mengenai ancaman hukumannya 15 tahun. Ya. Kita juga ini beracaranya cepat, dalam 2 minggu ini kita harus segera melimpahkan ke kejaksaan. Jadi tidak bisa lama-lama dilakukan penahanan. Dari pihak pondok pesantren X kita juga nanti lakukan pemeriksaan juga terkait kejadian, kemudian peran dari pengurus ataupun pengawas, kan biasa kalau di asrama ada pengawas. Nanti kita masih berproses.
Sebelumnya BD, seorang santri salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Tangerang, tewas usai dianiaya temannya sendiri. Korban yang masih berusia 15 tahun mengalami luka dalam di bagian leher dan kepala belakang. Korban tewas saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Balaraja Kabupaten Tangerang. Diduga penganiayaan terjadi dipicu cekcok antara korban dan pelaku hingga berujung perkelahian. Sesosok jasad tinggal tulang dan pakaian ditemukan warga di pinggir pantai Pulau Kangean, Sumeneb, Jawa Timur. Dari pemeriksaan awal, jasad itu merupakan pria berusia sekitar 50 tahun. Mayat tinggal tulang dan pakaian ini pertama kali ditemukan warga pencari kayu di pinggir pantai Pulau Kangean, Sumeneb, Jawa Timur. Saat ditemukan, mayat dalam kondisi tengkurap. Dari pemeriksaan awal, diketahui berjenis kelamin pria berumur 50 tahun, mengenakan baju koko serta celana pendek warna biru dan merah. Telah ditemukan sesosok mayat di pinggir pantai dalam kondisi yang tidak bisa dikenali identitasnya. Itu berdasarkan informasi masyarakat kepada petugas. Selanjutnya petugas langsung mendatangi TKP bersama dengan dari Koramil dan Puskesmas. Dan diketahui memang benar kondisi mayat dalam keadaan tidak ada identitas. Petugas masih menggali identitas mayat tersebut. Kasus ini ditangani Polres Sumeneb, Jawa Timur. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Abdurrahim Ainus melaporkan. Gelombang aksi penolakan mahasiswa terhadap rencana kenaikan harga BBM terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda.